It sounded like me. This field doesn't make any sense. Name one thing in here that does. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya. Iya, akhirnya kita Koneksi TV rilis juga satu konten di mana di sini kita akan membahas film-film yang ada di Indonesia dan internasional tentunya di dunia ya. Oke, ini adalah satu konten terbaru dari Koneksi TV yang seperti yang sudah diinformasikan kita bakal ngomongin terkait dengan film-film yang udah rilis gitu ya. Oh, benar. Which is ini adalah review film dari berbagai macam genre film yang nantinya kita akan bahas di satu konten ini. Nama kontennya adalah Speak Cinematic. Dan tepuk tangan dulu dong teman-teman semuanya yang sudah hadir di sini. Oke. Udah banyak banget ini ya. Jadi ini banyak banget yang sudah hadir di studio. Ini luar biasa. Thank you banget ada teman-teman. Ini kita nyebutnya adalah anak SS ya. Anak SS. Oh gitu. Anak SS terima kasih banyak ya yang sudah hadir di studio Malabar ataupun juga yang nantinya sudah bakal nontonin video kita juga. Benar-benar. Karena nantinya kita bakal kasih informasi-informasi terkait dengan film yang sudah tayang di bioskop. Wow. Benar. Untuk film pertama. Untuk yang film pertama kita barusan nonton sih sebenarnya. Jujur kita barusan nonton. Baru lusa banget, kemarin banget malah. Baru kemarin, cuman kita tadi pagi sempat kita review sedikit. Ini barusan selesai juga. Dan ini langsung anget-angetnya kita bakal ngasih informasinya ke teman-teman semuanya nih. Ke anak SS ya. Anak SS. Tetap, anak SS. Ini satu film yang menurut aku sendiri mungkin kalau aku nih ya anak SS kalau nontonnya nih kalau enggak fokus sedikit aja itu bakal berat di otak. Iya. Bener gak sih? Iya bener. Kemarin aja aku sempet kan ke toilet dulu. Wah ternyata skip banget tuh. Mendingan kalau betternya sih dari kita yang kemarin udah nge-review gitu kan, nonton dari awal sampai rampung harus banget itu. Oke. Gitu. Cuman ini adalah satu film yang menurut aku ya, yang menurut aku juga banyak banget plot twist yang oh ternyata seperti ini. Iya gitu. benar banget. Oke, jadi judul filmnya adalah In the Tall Grass. Bener gak sih? Bener. Ntar kalau misalnya salah nyebutnya tuh yang belakang tuh udah mulai marah-marah ntar ya kan. Oke, ini adalah satu film yang luar biasa menurut saya karena pengambilan gambar dari awalnya juga ini juga luar biasa banget kan. Color gradingnya juga. Benar. Jadi kalau misalnya teman-teman udah lihat trailernya di YouTube gitu ya. Jadi itu disuguhkan ada satu gambar dari atas, ya kan? Yang dari atas itu kita bisa lihat ijo semua. Iya, ijo kayak cendol. Aduh, jadi seger deh gue jadinya. Gini, jadi kalau misalnya kita melihat padang rumput yang gede banget, luas dan juga panjang. Nah, ini teman-teman nantinya bakal disuguhkan satu fenomena rumput yang tinggi-tinggi, men. Iya, benar. Oke, ini menjadi salah satu tantangan utama dari tokoh-tokoh yang ada di dalam film itu. Benar. Jadi apa ya? Jadi kalau menurut aku kalau misalnya nonton film ini, kita tuh kayak dibawa ke dalam satu labirin gitu ya. Dibawa ke dalam satu labirin yang kita tuh sebenarnya mau ngapain sih di sini? Bingung, nggak tahu harus kemana gitu. Dan pengen keluar juga dari labirin itu. Tapi sayangnya banyak rahasia-rahasia yang harus mereka pecahkan di situ. Gitu. Jadi ini film bermula dari si Becky ya. Dia itu sebenarnya adalah seorang nah ini sorry nih ya, ini aku buka juga. Jadi si Becky itu datang bareng kakaknya ya. Iya, si benar. Carl itu si ya. Carl. Si Carl itu adalah satu sosok mereka berdua ini adalah kakak adik sebenarnya yang dia menuju ke suatu negara kalau nggak salah Florida apa ya? Pokoknya di daerah Amerika gitu sih. Bener. Jadi dia si Becky-nya itu lagi hamil dan dia menuju ke Florida itu gara-gara ingin ini kandungannya tuh sebenarnya gini. Jadi kan kalau misal di sana tuh dia punya tradisi kalau misalnya dia tidak mengharapkan si bayi ini dia bisa menitipkan ke keluarga orang lain di negara tersebut gitu loh. Diadopsi orang lain. Bener, diadopsi orang lain. Nah, si Becky ini akhirnya sama si Carl ini kan dia menuju ke Florida untuk sebenarnya tujuannya itu untuk
ini mengadopsikan. lahir di sana kemudian diadopsi ke orang lain gitu loh. Gitu. Namun sebelumnya dia sempat ada sedikit insiden yang akhirnya mereka berdua harus berhenti kan. Berhenti di tengah jalan yang jalannya itu panjang gitu ya. Jalannya itu panjang banget, kemudian berhenti di depan gereja. Nama gerejanya adalah Black Rock kalau nggak salah. Nah, Black Rock itulah, ini entah kenapa kalau menurut aku ya, si sutradaranya itu memasukkan nama Black Rock di situ untuk kasih clue ke penonton, tau nggak sih? Oke, jadi kayak ibarat kalau ujian nasional kisi-kisi lah ya. Ya elah, ujian nasional lagi, udah wisuda nih Bapak. Jadi emang sih, jadi nama gereja tersebut ini juga ada hubungannya nih sama alur cerita yang ada di situ juga. Iya. Bener kan? Ya kan, dari si dua tokoh yang datang itu ada Becky sama si Carl datang. Pertama kali datang yang akhirnya ada insiden. Terus mereka terpaksa harus berhenti di pinggir ladang rumput tersebut. Ladang rumput ya. Dengan view-nya adalah di belakang itu ada gereja tua yang creepy itu. Iya. Serem ya? Oke, dan yang pasti setelah ada insiden tersebut, akhirnya si Becky itu kan turun tuh. Ya kan, si Becky turun dan akhirnya dia mendengar ada satu suara dari anak kecil yang minta tolong gitu. Bener. Jadi ada anak kecil di dalam rumput itu yang seolah-olah itu minta tolong dan harus memaksa si Becky turun dari mobil. Dan akhirnya Carl juga ikut. Bener. Terus masuklah mereka berdua ke situ. Bener, tapi yang pertama kali masuk tuh kayak si Carl ya. Si cowoknya itu ya. Nah, udah masuk ke ladang rumput. Nah, ini petualangannya dimulai nih. Iya. Aduh. Ini serunya tuh di sini sih. Ini nyerang psikis sih menurut aku. Iya, juga kan kayak nggak habis-habis gitu kan. Karena setelah si Carl ini masuk ke ladang rumputnya, kemudian disusul sama si Becky gitu kan. Itu mulailah kayak yang keanehan-keanehan itu terjadi men. Iya. Kayak yang pertama nih, kayak suaranya Becky kayaknya deket, tapi ternyata dia jauh gitu kan. Dan satu adegan yang paling agak buat aku deg-degan banget ya kan. Buat aku deg-degan. Si Becky itu kan posisinya lagi hamil tuh. Iya. Itu bukan nggak usah film luar dah ya. Film Indonesia aja. Itu kalau ada ibu-ibu hamil ya, ibu-ibu hamil terus banyak kegiatan kayak gitu kan aku agak miris ya. Iya benar. Serem banget ya. Nah itu juga nih posisinya adalah si Becky itu lagi hamil gede 7 bulan ya. 7 bulan. Sorry 3 bulannya akan lahir sebenarnya. 3 bulannya akan lahir. Which is dia juga udah hamil gede. Iya, udah hamil tua lah ya. Hamil tua bener-bener. Dan ini tuh dipaksa untuk lompat. Iya, lompat dan lari-larian lagi bener. Jadi kayak yang agak miris juga, agak serem juga ketika kita melihat seorang wanita hamil harus loncat-loncat, bayangin sih. Itu kayak yang rasanya aduh nyeri banget rasanya. Ngilu sih. Kemarin aku aja yang cowok gitu kan. Lihatnya itu kayak... Oh, sebentar ini cowok. Cowok Bapak. Maaf. Oke, bener. Jadi gimana? Iya gitu. Jadi aku aja yang cowok gitu, kita aja yang cowok kan. Nontonnya itu aduh miris banget kan itu. Mana perutnya kan udah gede juga. Bener. Terus harus lompat-lompat, harus lari-lari. Dan serunya lagi di situ, seru nggak ya? Kalau menurut aku sih seru ya. Serunya lagi adalah mereka itu masuknya kan berdua itu ya. Walaupun akhirnya si Becky yang di belakang kan, tapi bisa kepisah dan seolah-olah itu mereka deket tapi ternyata enggak gitu. Dan pas si Becky loncat itu kan mereka berdua, si Becky sama si Carl itu kan sepakat untuk coba kita lompat gitu. Untuk biar kita tahu di mana kita tempatnya, titiknya masing-masing. Karena kan rumahnya tinggi banget kan, tinggi banget gitu. Pas mereka loncatan pertama si Becky dan Carl saling lihat. Pas loncatan kedua itu, boom gitu. Wah, kamu ngerasa juga nggak sih pas itu? Bener. Jadi kayak yang anjim. Iya, bener. Oh gini. Memang ada something wrong dengan si rumput yang tinggi-tinggi itu, men. Jadi kayak yang apa ya? Ya yang aku bilang itu kayak ada labirin lah, ada magic di situ, ada yang benar-benar ya ada sesuatu yang salah dengan rumput tersebut ya. Ada rumput-rumput yang tinggi itu kayak ada sesuatu menyimpan rahasia yang gede banget. Akhirnya dari situ kita ketemu ada beberapa tokoh yang main di film tersebut. Yang pertama adalah tentunya ada si Tobin. Si Tobirin itu ada sebelah Bu ya. Tobirin. Si Tobin Lanjut. Tobin, kemudian ada bokapnya namanya Rose dan si mamahnya si Tobin, itu ada si Natalie. Dia juga
Natalie ini ya, dia salah satu tokoh yang aku juga suka banget sih tokohnya di Kenapa situ. tuh? Karena pengorbanan, men. Oke. Ya, aduh, satu kalimat nih pengorbanan udah aku sebut. Ini ada clue-nya ya. Iya, Tadi pokoknya udah ada Black Rock, kemudian ada juga pengorbanan di sini. Dan di situ gimana ya? Ini satu keluarga yang bener-bener dia fighting banget untuk juga bisa keluar dari situ. Oh iya. Gitu loh. Selain ada tadi kan ada Cole Ada dan Cole juga si Becky. Benar. Becky. Dan ternyata di situ juga ada Tobin, kemudian juga Ada papa mamanya Rose, dan juga si anjingnya, Iya, benar. si Freddy. Wow. Ada satu lagi nih tokoh. Tahu nggak apa? Travis. Iya nggak sih? Bener. Bener ya? Aku kira aku salah kan? Iya. Enggak, aku agak amazed aja sama satu tokoh ini si Travis. Bener. Dia tuh datangnya belakangan. Bener. Tapi dia ternyata yang bla 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 bla. Jangan semuanya kita sebutin ya. Iya. Jadi intinya memang si Travis ini ternyata ini adalah pacarnya si Becky kan. Karena di awal kita mengiranya si Cole ini adalah pacarnya si Becky, tapi ternyata yang menghamili si Becky itu adalah anak orang, men. Iya benar. Ya, Si anak Travis. orang, men, Anak si Travis orang, ya. si Travis. Bukan si Cole ini, karena si Cole ini adalah kakaknya si Becky. Becky, benar. Oke, Dan si Travis ini juga keren banget ya. Iya keren banget, dia itu datang belakangan. Itu tuh karena merasa bahwa si Becky sama si Cal ini udah beberapa bulan nggak datang ke rumah, nggak pulang gitu. Beberapa hari kali. Beberapa bulan dong. Beberapa hari? Beberapa bulan. Nah ini nih yang jadi perdebatan. Karena teman-teman di film itu ada yang namanya time slope. Yes. Dan apa itu time slope? Jadi gini sih, ada satu dimensi sebenarnya yang membuat mereka itu bisa balik lagi, udah meninggal, balik lagi, meninggal, balik lagi kayak gitu. Sedangkan si Travis itu sebelumnya karena belum masuk ke ladang rumput itu, dia belum ikut arusnya gitu kan. Dia belum ikut arus dari time loop tersebut. Nah, makanya waktu pertama kali dia menemukan mobilnya si Becky sama si Cal yang terparkir waktu awal itu di depan gereja. Dan kondisi mobilnya itu udah yang berdebu banget, terus di dalamnya itu diintip juga ada kayak makanan yang udah ada belatungnya. Bener, itu agak gitu banget sih. Nah, serem banget sih. Oke. Dan akhirnya si Travis juga mencari si Becky dan juga Cole ya di ladang rumput tersebut. Dan akhirnya teman-teman udah pasti tahu ya, kalau udah masuk ke ladang rumput tersebut ya udah berarti masuk ke permainannya si rumput tersebut. Kira-kira si rumput ini siapa sih? Oke, ini keajaiban terjadi di situ gitu ya. Oke, satu hal yang jadi perhatian khusus buat aku sih ya, itu kan di tengah ladang itu kan ada batu hitam yang gede banget. Nah, itu kayaknya bisa jadi bisa jadi penanda bahwa semua itu bermula di situ, men. Karena ketika kita detail banget nih nontonnya, apapun yang terjadi di situ itu udah digambarin di batu tersebut. Iya. Gitu loh. Sampai si Becky ngelahirin di situ, kemudian gue pengen bilang gak nih? Si bayinya Becky terjadi sesuatu di situ juga yang aku harus menutup mata. Bener. Ya kan? Bener banget. Itu agak yang sedikit sadis-sadis tuh ada kejadian di situ yang bener-bener ternyata si tokoh ini yang akhirnya menjadi gabung di sekte tersebut dan akhirnya menjadi jahat gitu kan. Ada dan yang menjadi itu. chaos di situ. Bener, tapi sekali lagi nih ada juga tokohnya di situ yang akhirnya mengorbankan jiwanya untuk bisa memotong rantai time loop itu tadi. Jadi kalau misalnya ngomongin time loop juga, kita sendiri juga nggak ngerti nih siapa yang awalnya udah masuk ke situ. Ya kan? Iya, benar. Kayak si Tobin ternyata sebelumnya juga udah ketemu sama si Becky, padahal si Becky sama si Cole juga baru pertama kali ketemu si Tobin. Iya benar. Ya kan? Jadi kayak terus dilanjut lagi si Travis itu ternyata masuk terakhir, tapi kan kita juga nggak tahu karena time loop itu terus berjalan. Bener. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu nih ya, kayak antara telur sama ayam tuh sebenarnya duluan mana sih? Gitu. Duluan mana ayo? 1, 2, 3 kita hitungin, tolong dijawab. Oke, itu dia sinopsisnya ya teman-teman ya. Sinopsisnya nanti kita bakal nilai deh dari alur ceritanya berapa gitu ya. Kalau menurut Mas Imam berapa, menurut gue berapa gitu deh. Kita bakal ngomongin terkait dengan sinematografi ya. Ini adalah film besutan dari sutradara Vincenzo Natali.
Dia juga pernah bikin film bergenre thriller ilmiah yaitu Cube. Bener ya, ini ya contekannya ya, bener. Jadi si Cube ini juga hasil karya dari Vincenzo Natali. Ini sama-sama keren banget ya. Iya benar. Keren. Terus untuk sinematografernya sendiri juga ini keren juga. Jadi untuk sinematografernya setelah kita tadi browsing karena saking penasarannya. Saking penasarannya. Oke. Terus di sini ada Craig Robleski yang mana dia adalah seorang sinematografer asal Kanada. Tuh. Si Craig Robleski ini adalah Craig Robleski. Jadi memang namanya agak susah ya orang sana ya. Iya, orang sana namanya agak susah. Craig gitu. Robleski. Iya, dia itu juga pernah mendapat penghargaan di American Society of Cinematographer sebagai sinematografer di untuk film televisi, miniseri ataupun pilot. Oke, tapi satu hal yang menarik menurut aku ya terkait dengan sinematografinya adalah tentang tone warnanya. Iya benar. Ini keren color banget. gradingnya itu. Color gradingnya keren banget. Kemudian juga plus banget terkait dengan pengambilan kayak raut wajahnya si tokoh-tokohnya yang bener-bener yang ketakutan dan lain-lainnya. Itu benar. Kayak mengaduk-aduk perasaan kita juga nggak sih? Ini film nggak ada jump scare yang setan atau apa sebenarnya, emang nggak ada. Cuman kayak yang kita ikut hanyut dalam film itu. Kayak kita tuh kayak was-was juga gitu loh. Iya, benar. Kayak kita ada di situ juga, ada di apa sih namanya, di labirin rumput yang nggak tahu itu sebenarnya apa gitu. Jadi, aduh parah banget sih. Parah banget sih. Tapi memang nggak ada jump scare setan sih di sini. Nggak ada jump scare hantu. Cuman tapi jump scare background itu kadang bikin kita deg-degan juga ya. Tetap sih sama yang backsound yang memang karena ini filmnya agak horor gitu kan. Jadi cocok banget, nggak ada yang menurut aku ya overtune-nya nggak ada sama sekali. Nggak ada. Terus untuk color gradingnya juga, color gradingnya itu menurut aku unik banget di sini. Kenapa tuh? Nuansa hijau gitu kayak yang pas di dalam gereja itu kan pas hampir mau selesai filmnya itu kan ada nuansa ambience hijau kayak gitu-gitu sih. Itu tuh kayak di saat yang lainnya itu color gradingnya itu dibikin sinematik banget. Di sini justru malah lebih ke yang vibesful gitu loh. Vibesful. Satu lagi sih karena mungkin ini memang dipikirkan matang-matang ya sebelum pembuatan film ini. Jadi kayak detailnya pun juga keren men. Kayak misalnya nih kayak kontras dari bajunya si Becky yang warna biru ya kan. Oh iya. Si Becky tuh warnanya biru-biru pastel kayak gitu sama yang nuansanya tuh hijau rumput gitu kan. Itu kayak yang perpaduan itu nggak bikin mata sakit menurut aku. Iya benar. Jadi kayak penyelarasan visualnya nggak sih lebih ke situ ya. Itu dia sinematografi. Parah banget, parah. Oke, next kita bakal ngomongin terkait dengan tokoh. Ya. Ini ada penokohan teman-teman. Jadi tokoh di sini sebenarnya nggak banyak tokohnya. Seperti yang sudah diinformasiin tadi ada si Becky, kemudian ada Carl, ada Travis, and then ada si Tobin, ada dan si Rose, dan Natalie. Natalinya sama juga satu ya. lagi ada Freddy. Anjingnya. Iya, anjingnya Jadi benar. nggak ada lebih dari 10 men, cuman nggak ada 7 orang 10 aja. Cuman ini menjadi satu kesatuan film yang keren banget, epic banget. Iya benar. Dan untuk yang mencuri perhatian nih, Bang, di sini ada si Ross Humboldt itu atau si bapaknya Tobin itu tuh ternyata dia adalah seorang Patrick Wilson yang mana dia itu juga pemeran di film Conjuring. Bener, selain itu juga ada Insidious ya. Jadi kalau si Patrick Wilson ini memang portofolionya juga udah banyak banget. Iya benar. Pertama kali aku lihat juga kayak yang wah keren. Ternyata makanya acting di sini tuh dia sekeren itu. Bener. Tapi selain itu juga kayak yang aktor-aktor yang lainnya, aktor dan juga aktris yang lainnya juga, ini mereka saling support gitu loh. Iya, saling support yang bener-bener dapat aja gitu penjiwaannya. Kemudian juga kalau misalnya pas lagi takut dia bener-bener takut. Jadi keren banget sih direkturnya tuh. Iya parah sih. Terus selain itu juga si Ross Humboldt ini atau si Patrick Wilson ini dia itu juga peraih penghargaan Golden Globe Award 2015 sebagai aktor terbaik. Gitu. Wow, keren ya. Gila. Selain ada portofolio yang udah keren banget, dia juga pernah menjadi nominator tersebut. Waduh, keren banget pokoknya ya. Tokohnya ntar kita beri nilai yang terakhir. Oke, lalu dari film ini settingnya menurut aku keren banget. Jadi setelah aku cari-cari gitu ya, ini ada informasi bahwa setting film ini nih mengambil gambar di peternakan rumput yang ada di Toronto, Ontario, Kanada.
Oke, terus Keren banget. juga di film itu tuh jadi memang settingnya hanya di 2 tempat itu ya. 3 tempat sih, ada 3, satu lagi kan Di bangunan itu di ya? bangunan yang Benar, kita benar, pun juga nggak taw itu bangunan apa gitu. Mungkin Ibeng tahu itu bangunan apa kira-kira? Bangunan tua. Iya. Gue gak ngerti juga sebenarnya, jujur gue gak ngerti juga. Tapi yang pasti di situ kayak ada desa kecil yang ada beberapa bangunan-bangunan selain ada bangunan gereja. Dan rumput. Rumput bukan bangunan. Oh iya. Rumput bukan Kita bangunan, ngomongin ya. bangunan. Jadi Gereja. ada gereja, kemudian ada satu bangunan lagi di tengah padang rumput itu Iya, kan. Gitu. Ya di situ mungkin dulu digunain untuk kumpul para sekte-sekte yang ada di situ kali. Ya mungkin ya, soalnya karena nuansanya itu creepy banget gitu nggak sih Iya. menurutmu? Jadi kalau misal lihat ada sekte tuh aku jadi pingin makan sekte ayam, Yoi. sekte kambing gitu. Maaf Bapak, itu sate Bapak, itu sate. Oke. Nah selain itu juga ada informasi menarik ya. Seperti yang tadi sudah diinformasikan ada gereja tua. Jadi gereja tersebut ini namanya adalah Black Rock Redeemer. Iya. Nama panjang tadi aku udah bilang ya Black Rock gitu kan. Black Rock, Nah ternyata nih Black Rock Redeemer ini ada artinya, yaitu batu hitam penebus dosa. Oke. Wow, ini keren banget, men. Bener. Ini merupakan set gereja yang dibuat untuk keperluan film juga ternyata, Mas. Jadi itu bukan secara physically si gereja itu tuh nggak ada sebenarnya. Iya, bahkan di balik layarnya sendiri gereja itu tuh adalah green screen sebenarnya. Oke. Jadi green screen yang mana terus ditaruh mungkin nggak tahu lah ya teknisnya seperti apa, tapi itu yang pasti green screen gitu. Oke. Terus yang aku heran, kenapa setnya itu bisa real gitu loh? Iya nggak sih, bener nggak Ini sih? keren banget sih. Jadi ini memang dari tekniknya mereka juga udah keren banget Iya, gitu kan. bener. Yang kayak misalnya kita apa ya, ngelihat itu kayak nyata banget gitu. Kayak nyata banget ada gereja yang creepy banget di situ dan juga ada beberapa bangunan yang digunain Iya, untuk syutingnya di situ. Ya itu semua suasananya horor banget, men. Creepy banget sih, parah sih creepy Dan banget. ternyata faktanya si gereja itu enggak ada fisiknya. Iya, benar. Jadi memang itu untuk kebutuhan syuting aja sih. Wow. Oke. Dan ada fakta-fakta unik terkait dengan film ini yang sudah kita kumpulkan. Yang pertama adalah film ini merupakan film yang diangkat dari novel karya Stephen King. Iya, siapa sih yang nggak tahu Stephen King lah Stephen ya. King ternyata ya, ini keren banget. Jadi ini adalah film adaptasi dari novelnya Stephen King yang udah bener-bener apa ya, berhasil sih menurut aku diadaptasi ke Menjadi layar film. lebar. Wow, keren banget. Terus ada juga fakta berikutnya adalah film ini tuh nggak terlalu menakutkan gitu. Oke. Iya, dan bahkan rumornya banyak penonton yang kecewa karena ada beberapa scene itu yang nggak sesuai sama di bukunya kayak Oh, gitu. Padahal ya menurut kita sih itu sah-sah aja sih ya. Kan interpretasi orang beda-beda kan. Kalau menulis buku pun si Stephen King ini juga mungkin interpretasinya seperti ini, terus pas divisualkan seperti ini gitu. Jadi orang tiap baca pun juga visualnya pasti beda-beda. Benar gitu. sih, apalagi film ini. Jadi kita memang benar-benar dibebaskan untuk berimajinasi gitu Iya, ya. Waduh, keren banget. Dan fakta berikutnya adalah proyek pembuatan film yang semula dimulai pada awal tahun 2015, tetapi ternyata gagal, ya kan? Di awal 2015 itu benar-benar gagal dan nggak jadi dibuat gitu Iya. loh. Dan kemudian pada tahun 2018 Netflix membeli hak film dan juga memproduksinya. Oke. Jadi pada tahun 2018 itulah si Netflix baru sempat Secara resmi ya. benar memproduksi film tersebut. Wow. Oke, terus untuk penayangan perdana sendiri film ini tuh awalnya ditayangkan di Fantastic Fest pada 20 September 2019. Yes. Oke, jadi setahun lah ya setelah kerja sama Netflix. Terus dirilis lagi di Netflix tanggal 4 Oktober 2019. Benar, dan kita baru nonton itu tuh yang kemarin ya. Yang kemarin. Makanya jadi buat anak SS yang misal nanya nontonnya di mana gitu, itu bisa di Netflix. Benar, itu juga bisa ditonton di Netflix juga. Oke, dan fakta unik berikutnya adalah pemeran dari si bapaknya Toby. Jadi, ya, si Ross Humboldt. awalnya pemeran si Ross Humboldt tersebut ini sebenarnya diperankan sama si James Marsden. Dan akhirnya karena si James ini jadwalnya kan bentrok tuh, nggak bisa. Akhirnya diperankan oleh si Patrick Wilson gitu. Tapi si Patrick Wilson juga sukses ya. Iya, sukses Sukses banget juga ya ngebawain menurut aku. film ini, Benar, karena
apa ya, si sadis-sadisnya dia seorang pria yang sudah kerasukan gitu ya ceritanya, dia juga dapat banget tuh perannya. Iya. Keren banget buat jujur. Oke, akhirnya kita sudah masuk di penghujung acara kita dan kita bakal memberikan penilaian nih dari beberapa sub yang kita sudah berikan informasinya ke teman-teman semuanya. Kita mulai dari sinopsis dulu. Yes. Oke, kita kasih scoring ya, sinopsis ya. Scoringnya hitungan ketiga ya, kita hitungan kasih ketiga. scoring bareng ya. Oke. 1 2 3 set gitu ya. Satu tiga set ya. 1 2 3 8. Loh, kamu kenapa ada 7? Oke, aku 7 karena jujur aku kadang masih bingung pas nonton itu, aku harus nonton 2 kali baru paham film ini. Makanya kan kemarin sampai nonton 2 kali gitu kan, karena biar paham. Jadi di situ kan ada time loops gitu ya, time loop gitu kan, time loop. Nah itu tuh aku sampai harus nonton 2 kali gitu untuk tahu, oh ternyata gini time loop gitu-gitu sih. Kalau kamu sendiri Bang, kenapa 8? Kenapa 8? Karena sebenarnya asik aja time loop-nya gitu. Emang di awal bingung sih ya. Iya kan, ini sebenarnya yang mana sih yang duluan gitu. Tapi justru itu yang apa ya, bikin kita pengen nonton terus. Iya sih benar. Emang terus, karena itu gitu. Jadi kita penasaran kan. Benar, yes. Dan berikutnya kita ke sinematografi. Dengan adanya tadi tone color yang keren banget. Bener. Terus apa lagi banyak banget. Close up itu tadi, still life-nya. Make up-nya juga bagus banget ya kan. Dari sinematografi gue kasih bareng lagi nih ya. Bareng lah ya. Hitungan ketiga ya. Oke, 1 2 3 8. Ya kita bareng ya. Pas banget di sini lainnya. 8. Gue kasih 8 juga karena bagus sih emang. Bagus di mananya kalau kamu lihat? Bagus di tone warnanya juga, ya kan, tone warnanya juga. Cuman kayak rusak ketika, inget gak sih kayak waktu si, aduh spoiler lagi nih, Becky keluar darah. Oh, ya kan? Oke. Si Becky keluar darah, terus habis itu langitnya kan kayak gelap gitu ya. Gelapnya tuh gelap langsung darah gitu loh. Jadi kayak ngerusak alamiah tontonanku sih, jadi kayak gitu. Jadi kan semuanya udah yang green, yang bagus banget nih, tone warnanya bagus dan lain-lain, terus tiba-tiba ada satu editing yang kayak gitu. Jadi kayak yang ya kayak gitu loh. Aduh udah bagus padahal sebenarnya gitu kan. Berarti itu ganggu ya kalau menurut kamu. Tapi tetap bagus lah ya, tetap bagus. Terus selanjutnya kita bahas. Kalau kamu gimana? Aku dulu. Aku dulu. Iya ya, sinematografinya kalau aku tuh aku suka color gradingnya sih. Aku suka pas di wah ini itu juga ya, bocorin spoiler juga sih, nggak apa-apa lah ya. Jadi si Tobin itu pokoknya dia ada di dalam gereja itu, terus nuansanya itu bisa ijonya itu ijo yang kayak apa ya, ijo pastel gitu loh. Oh tahu, ya, tahu. Itu juga via editing ya, via editing juga yang benar-benar kayak seolah-olah ada lampu ijo di situ. Iya benar. Dan itu kayak yang relate banget karena memang even itu apa sih filmnya itu di ladang rumput yang hijau juga gitu. Nuansanya jadi serba hijau gitu loh ya. Jadi memang ada relate juga tuh gereja dengan si rumput itu sendiri. Nonton tuh ya. Oke, berikutnya ada tokoh. Tokoh gue kasih bareng lagi. Ya oke. Bareng lagi. Berapa nih? Hitungan ketiga ya. 1 2 3 9. 8,5. Gue kasih 9 sih. 8,5. Gue tinggi banget. Gue apa ya? Aduh, appreciate banget buat pemain-pemainnya yang bagus-bagus. Si Toby pun juga masih kecil juga tapi bagus banget. Iya benar. Terus kalau misalnya kita ngomongin Patrick Wilson juga dia udah nggak diraguin lagi ya. Portofolio dia. Dan semuanya keren banget. Menurut aku di situ nggak ada peran pendukung. Iya benar. Semuanya peran utama keren banget, men. Kayak masing-masing itu punya andil gitu nggak sih? Punya porsinya masing-masing gitu. Meskipun si ibunya Toby itu keluarnya sedikit ya. Iya. Keluarnya sedikit tapi ada satu scene yang aduh, dia bikin kita deg-degan banget. Dia meninggal dengan cara yang mengenaskan banget. Nah, itu sih. Oke, thank you untuk tokohnya. Kemudian setting. Nah, setting cerita ini menggambarkan tadi ya di pedesaan, di peternakan pedesaan kayak gitu. Perkebunan rumput gitu ya. Rumput gajah, men. Tinggi banget, men. Parah. Oke, kalau untuk settingnya kita beri nilai. Yuk, hitungan ya. Hitungan ya. Kamu yang hitung ya. Oke. 1 2 3 8. 8,5 juga. Gue 8 sih. Aku 8,5 juga. Ini bagus banget sebenarnya. Iya. Aku tuh kalau jelek di bawah 6 ya.
Oh gitu. Kalau Gitu. kalau 8 tuh bagus sih, Bagus seriously. ya, bagus banget. Seriously, ya kan bagus Kalau sih. dari menurut kamu aku. sendiri kamu dulu Bang, Em, settingnya ini suka karena apa nih? Yang pertama settingannya itu alami banget yang aku bilang kan, iya. kayak bener-bener dia itu bisa si direkturnya itu bisa bikin apa sih kayak visual dari si daunnya ini, si rumputnya ini ya. Oh, oke, Itu bener-bener oke. kayak orang tuh lagi ya rame banget orang di situ. Iya. Tapi soal itu tuh rumput gitu, rumput tapi itu orang gitu loh. Iya, Ya kayak gitu. Terus setting-settingan kayak misalnya si faktanya dari si apa gerejanya itu, si Black Rock ini, Black Rock. yang ternyata faktanya kan dia sebenarnya nggak ada nih physically-nya, tapi dia pakai si green Si green screen. screen itu tadi. Jadi settingnya keren banget, men. Sumpah bagus sih. Aku juga kalau aku sukanya lebih ke itu. Si sutradara ini tuh kayak bisa ngembangin jadi satu setting kan, itu kan lebih banyak ke rumput di rumput kan, tapi itu bisa explore kemana-mana gitu. Ya walaupun ada setting di gereja dan di gedung yang tua itu juga, tapi kebanyakan kan di rumput. Tapi gimana caranya di rumput itu tuh bisa diaduk-aduk gitu emosinya. Ih, pasti keren banget sih itu. Oke, itu dia dari penilaian kita dan dari total penilaian kita hasilnya adalah ini. Oke. Lihat di sini. Dan juga tentunya terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang sudah nonton video kita untuk video yang pertama tentunya. Kita minta banget untuk komentar di bawah ya, teman-teman bisa komentarin di bawah kurangnya apa, misalnya kayak gitu, ataupun terus juga kita harus kritik saran. apa, Benar, kritik dan sarannya juga boleh banget ya, boleh banget diberikan di kolom komentar di bawah ini. Di bawah. Terus jangan lupa juga untuk subscribe and like Yes. channel kita biar kita tetap produktif untuk membuat karya-karya yang lain. Benar, dan juga tentunya kalau misalnya kamu perlu banget rekomendasi film-film terbaik, jangan lupa untuk selalu tontonin Speak Cinematic. Dan juga tentunya penilaian sebuah film itu tergantung dengan selera teman-teman masing-masing ya. Iya. Ini keren banget ya. Jadi nggak ada karya yang bagus ataupun Yes. karya yang jelek. Jadi semua itu tergantung selera masing-masing. Dan akhirnya kita berdua juga harus segera pamit undur diri. Terima kasih banyak. Ketemu lagi di Speak Cinematic Cinematic. episode berikutnya. Saya Ibing Junior. Saya Imam Supriyono. Terima kasih dan dadah. Bye-bye. Oke, stay tune.